Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Andrika, NPM 1911090285, Eka Oktasari, NPM 19110901, Persa, NPM 1911090124, dan Rita Nur Ajandi, NPM 1911090140. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang penelitian hubungan dua variabel regresi dan kolerasi sederhana. Korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti atau keeratan antar variabel. Tinggi rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel atau variabel terikat. Analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dalam satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar dua variabel. Macam-macam regresi dan korelasi. Macam-macam regresi terdiri dari regresi linier sederhana, yaitu hubungan antar dua variabel yaitu X variabel bebas dan Y variabel tak bebas. Kedua variabel datanya kuantitatif. 2. Regresi linier berganda, yaitu hubungan antara variabel Y dengan dua atau lebih variabel X. Semua variabel datanya kuantitatif. 3. Regresi non-linier, yaitu hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linier. 4. Regresi dummy, atau hubungan antara variabel Y data kuantitatif dan variabel X data kualitatif. 5. Regresi logistik. Macam-macam korelasi terdiri dari 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X atau variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y, yaitu variabel bebas Y, secara searah. 2. Korelasi negatif. Korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y, arah secara berlawanan. 3. Korelasi sederhana atau simple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terdiri antara dua variabel. 4. Korelasi multiply, yaitu tingkat hubungan yang terdiri antara dua variabel atau lebih. Misalkan pada model regresi linear multiply, yaitu Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 plus E. Maka maksud dan pengertian dari pernyataan di atas adalah tingkat hubungan antar Y dan X1 atau tingkat sehubungan antara Y dan X2, atau tingkat hubungan antara X1 dan X2. 5. Korelasi sempurna atau perfect correlation. Maksud dan pengertian dari korelasi sempurna antara dua variabel yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y-nya. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang terbentuk dari kata yang tersebar adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data dimaksud sehingga nilai R-nya sama dengan 1 atau R sama dengan min 1. 6. Korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation. Korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Tujuan penggunaan regresi dan korelasi. Menggunakan estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Menguji hipotesis karakteristik dependensi. Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Adapun tujuan penggunaan korelasi yaitu untuk mengukur kekuatan streak dan arah hubungan-hubungan antar dua variabel atau lebih. Karakteristik penggunaan regresi dan korelasi. 1.
Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. 2. Tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas lebih dari 1. 3. Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nilai R2 mempunyai karakteristik diantaranya 1. Selalu positif. 2. Nilai R2 maksimal sebesar 1. Jika nilai R2 sebesar 1, akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya, seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier antara X dan Y. 4. Terdapat hubungan linier antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. 5. Data harus berdistribusi normal. 6. Data berskala interval atau rasio. 7. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas, disebut juga sebagai variabel prediktor. Sedangkan variabel lainnya, variabel tergantung, disebut sebagai variabel respons. Kolerasi memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Kisaran korelasi. Kisaran atau range korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. 2. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 punya arti tidak ada hubungan antar dua variabel. 3. Korelasi sama dengan 1. Tahu korelasi sama dengan 1 artinya kedua variabel punya hubungan linier sempurna, berbentuk garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. 4. Korelasi sama dengan minus 1, artinya kedua variabel punya hubungan linier sempurna membentuk garis lurus negatif. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 9. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.